Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Komala Dewi Rahman dari mahasiswa dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Poltekkes Kemenkes Mataram, program studi alih jenjang terapan kebidanan tahun ajaran 2022-2023. Tugas ini adalah tugas psikologi perkembangan dengan dosen pengampu Ibu Fitra Arsi Nurkoria, SST MKEP. Tugas perkembangan psikologis ini menggunakan metode PICO, yaitu P dengan pasien dan population, I intervention or issue, C yaitu comparison inversion or optional, and O adalah outcome of interest. Kita mulai dengan P yaitu terdiri dari patient, population, and problem. P yang pertama yaitu pasien. Ibu dengan kehamilan pertama yang sedang berada pada periode kehamilan trimester ketiga, yaitu menginjak bulan ke-7 hingga ke-9. Riwayat pendidikan minimal SD dengan dasar penyetaraan proses transfer materi. Belum pernah mengikuti intervensi berbasis mindfulness sebelumnya, serta tidak memiliki riwayat gangguan biologis dan psikologis yang berat. Sebelum intervensi diberikan, dijelaskan terlebih dahulu prosedur, hak, dan kewajiban yang harus ditaati oleh partisipan. Selanjutnya P yaitu population dan problem. Populasi di sini yaitu dalam jumlah 3 orang. Partisipasi dalam intervensi ini berjumlah 3 orang. Sedangkan problem yaitu kecemasan yang merupakan salah satu faktor yang banyak mengganggu kesehatan ibu hamil. Resiko bunuh diri meningkat seiring tingginya kecemasan kehamilan yang terjadi pada trimester ketiga dan 1 bulan setelah persalinan. Selanjutnya intervensi. Yang dimaksud dengan intervensi di sini yaitu seluruh prosedur intervensi yang disampaikan sesuai dengan modul pelatihan mindfulness yang disusun oleh penulis. Pelatihan mindfulness disampaikan dengan bantuan seorang fasilitator yang berprofesi sebagai psikolog klinis. Pelatihan mindfulness terdiri dari 8 sesi yang dilakukan dalam 3 kali pertemuan. Sesi pertama, kedua, dan ketiga dilaksanakan pada pertemuan pertama. Sesi keempat dan kelima dilaksanakan pada pertemuan kedua. Terakhir sesi ke-6 dan 7 serta 8 dilaksanakan pada pertemuan ketiga. Selama kegiatan berlangsung, semua partisipan diminta untuk mengaplikasikan praktek mindfulness secara mandiri. Partisipan tetap mengisi buku harian ibu hamil setiap hari sejak pelatihan sampai pelatihan berakhir atau selesai. Selanjutnya C yaitu comparison. Menurut penelitian Christie dan kawan-kawan tahun 2022, setelah dilakukan penelitian mindfulness, ditemukan adanya penurunan kecemasan ibu hamil setelah dilakukan intervensi mindfulness, yang mana sebelum tindakan peserta memiliki tingkat kecemasan sedang sampai berat, dan setelah dilakukan intervensi mindfulness kecemasan mereka berada dalam kategori ringan dan sedang. Berikut adalah O atau outcome. Pelatihan mindfulness dapat memberikan pengaruh untuk menurunkan kecemasan kehamilan agar perasaan yang kurang menyenangkan serta gelisah dan khawatir terhadap suatu hal dalam kehamilan bisa berkurang, dan ibu hamil dapat menjalankan kehamilannya dengan bahagia. Mindfulness juga merupakan metode yang dapat membantu pasien karena terapi ini dapat dilakukan sendiri oleh pasien di rumah tanpa harus selalu didampingi oleh petugas. Selanjutnya, masalah analisis kasus dan kasus yang ditemui. Masih banyak ibu hamil, khususnya ibu hamil pertama dan trimester ketiga, yang mengalami kecemasan berakibat buruk pada kehamilannya. Ada beberapa kekhawatiran yang dirasakan oleh ibu hamil yang sering saya temui di lapangan, yaitu
antara lain kekhawatiran menjelang proses persalinan, apakah bisa melahirkan dengan lancar atau sesar, dan kecemasan akan kehilangan bayi dalam kandungan serta bayi yang tidak sehat. Sesuai dengan jurnal yang telah saya telaah, pengadaan pelatihan mindfulness ini sedikit banyak dapat membantu ibu hamil untuk mengelola pikiran dan dari ibu hamil tersebut. Selanjutnya, kritik dan saran. Dari pendekatan mindfulness ini diharapkan dapat membantu resiliensi yang lebih baik, menjernihkan pikiran dari hambatan-hambatan, dan dapat menikmati kebahagiaan yang lebih lama. Melalui mindfulness dapat atau sangat percaya diri dan dapat dilakukan sendiri tanpa harus didampingi oleh terapis. Demikian presentasi dari tugas psikologis perkembangan yang saya sajikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.